Halo teman-teman, di video hari ini saya akan memberikan konten yang sedikit berbeda dari biasanya ya, karena saya tidak akan membahas tentang market terlalu panjang, karena saya ingin menyampaikan sebuah hal yang sangat penting kepada para penonton, khususnya kepada para pemula. Oke, jadi baru-baru ini saya mendapatkan beberapa pertanyaan yang dari follower Edge Invest. Mereka DM ya, memberikan saya sebuah link video di YouTube dan mempertanyakan tentang konten yang disampaikan di video tersebut. Jadi saya langsung saja dong nonton video itu sampai selesai. Nah jadi nih teman-teman, ada rumor yang sekarang ini sedang beredar ya, bahwa ada sekuritas yang berpotensi untuk kolaps. Nah, jadi kalau rumor tersebut karena ada sekuritasnya, karyawannya semakin sedikit, kena PHK ya, dan kemungkinan terjadi rush, yaitu banyak nasabah kalau withdraw dari sekuritas tersebut, ya bisa saja terjadi kolaps. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, anggap ini sebuah sekuritas, lalu para nasabahnya itu withdraw terus nih di sekuritas tersebut, dan kemungkinan bisa saja sekuritas tersebut kolaps. Nah, ini adalah rumor yang sedang beredar. Jadi, banyak retail itu bertanda tanya ya, apakah dana mereka aman di sekuritas-sekuritas tertentu. Jadi, teman-teman, video hari ini saya ingin mengedukasi kepada para penonton semua ya. Kalau kita ini seorang investor, kepingin beli saham di IHSG ya, teman-teman, di marketnya Indonesia. Teman-teman harus tahu dulu mekanismenya itu seperti apa. Jadi, kalau teman-teman kepingin beli saham, teman-teman itu melalui broker, yaitu sekuritas. Nah, ini mereka sebagai jembatan nih untuk teman-teman bisa beli saham. Lalu teman-teman itu kalau sudah beli saham, pencatatannya itu disimpan oleh bank kustodian ya. Jadi lewat broker akan berhubungan dengan bank kustodian. Disitulah teman-teman asetnya disimpan oleh BK ya. Jadi itulah struktur cara membeli saham di IHSG ya, di belakang layar. Sehingga teman-teman kalau seumpamanya nih terjadi seperti yang teman-teman mungkin ada yang khawatirkan ya. Bagaimana kalau sekuritasnya itu nggak liquid lalu banyak nasabah withdraw uang dari sekuritas tersebut ya. Jadi kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau teman-teman udah beli saham di IHSG ya, lalu nih brokernya seumpamanya tuh bangkrut. Nah bangkrut ini bukan karena withdraw. Itu karena kemungkinan mismanagement, pengeluaran terlalu besar, barulah sebuah broker itu bisa bangkrut. Dan kalaupun teman-teman punya sekuritas pilihan itu terjadi bankruptcy ya, mereka tidak mampu berlanjut operasional. Itu apa yang akan terjadi? Aset teman-teman itu bukan disimpan oleh sekuritas, melainkan oleh bank kustodian. Sehingga kalau terjadi bankruptcy di pihak brokernya ya, apa yang akan terjadi next step-nya? Ya bank kustodian itu bisa menanyakan kepada para nasabah, kira-kira aset teman-teman mau dipindahkan ke broker atau sekuritas mana? Karena BK itu atau bank kustodian bekerja sama dengan beberapa sekuritas ya. Sehingga awalnya nih teman-teman mungkin ya adalah broker pilihan teman-teman itu collapse ya, karena mismanagement, bukan karena withdraw, karena asetnya itu disimpan oleh BK. Ya mereka tinggal pindahkan dengan broker lain, sesederhana itu. Jadi teman-teman itu nggak perlu panik. Nah kalau menurut saya hal yang perlu teman-teman memastikan apakah sekuritas teman-teman itu aman adalah pada saat teman-teman belanja saham di IHSG, teman-teman itu harus mengecek kembali apakah sekuritas teman-teman itu jujur. Karena uangnya itu perlu loh teman-teman dibeli beneran ke sebuah saham. Apakah pada saat teman-teman eksekusi beli atau jual itu terjadi dengan bank kustodiannya ya. Jangan sampai mereka itu terjadi transaksi buy atau sell tetapi cuma di dalam broker. Teman-teman itu nggak benar-benar beli saham. Nah itu teman-teman baru berbahaya kalau sekuritas yang seperti itu. Nah ada cara nih buat teman-teman mengecek kembali apakah sekuritas teman-teman itu bisa terpercaya. Jadi caranya adalah teman-teman akses ya ke access.kesei.co.id ya, teman-teman bisa nanti langsung masuk ke dalam Google, klik website ini. Jadi teman-teman, kalau teman-teman belum punya akun, saya ajarin ya caranya seperti apa. Teman-teman kalau sudah masuk, teman-teman daftar terlebih dahulu. Ada di sebelah atas kanan. Ini sederhana sekali, cepat banget prosesnya. Habis daftar, ketik individu lokal, lalu teman-teman bisa isi beberapa data. Contohnya nama lengkap, nick, nomor handphone, dan email. Setelah itu teman-teman kalau sudah selesai, teman-teman sudah bisa login ya, masukin username, kata sandi. Lalu kalau teman-teman sudah di dalam access.kesei ini, teman-teman ke bagian beranda, ke portfolioku, dan ke dalam saldo. Nah di situ teman-teman bisa lihat semua saham yang teman-teman beli. Jadi disimpan oleh kustodian, bukan sekuritasnya. Sehingga kalau teman-teman mau ngecek apakah sekuritas teman-teman itu bisa terpercaya atau berintegritas, ya teman-teman masuk ke dalam access.kesei ini. Di situ teman-teman bisa lihat dari reksadana, dari obligasi, dari saham, semuanya itu ada. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir mau sekuritasnya menghilang pun
teman-teman asetnya akan tetap terjaga kalau memang sudah ada di dalam KSEI. Jadi teman-teman harus pahami market terlebih dahulu, mekanisme seperti apa. Sebuah sekuritas itu tidak bisa menilep uang teman-teman sampai hilang ya. Kecuali mereka tidak beli benar-benar nih saham yang teman-teman order dalam sekuritas. Jadi menurut saya tidak perlu khawatir sekuritas yang apa teman-teman pilih. Selama mereka memberikan fee yang masuk akal, ya mereka tidak menjanjikan hal yang aneh-aneh seperti guarantee return dan lain-lain. Dan mereka bisa memberikan benefit seperti research paper yang baik, komunitas yang sehat ya. Dan itulah yang teman-teman cari dari sebuah sekuritas. Kalau teman-teman merasa ada sebuah sekuritas yang tidak memberikan benefit apa-apa, ya teman-teman silahkan untuk pindah ke sekuritas lainnya. Jadi tidak perlu khawatir, apalagi teman-teman pada pemula ya. Dan bagi teman-teman yang sudah lama nih trading atau berinvestasi saham dan masih nggak ngerti cara akses KSEI, sebaiknya teman-teman lakukan sekarang. Pause video ini, langsung akses atau daftar akun di KSEI untuk memastikan apakah teman-teman asetnya itu benar-benar ada di dalam sebuah saham. Oke. Nah, jadi sekarang setelah saya menjelaskan ini, saya ingin memberikan kuis untuk pada para penonton ya, karena sudah harusnya lebih teredukasi dengan baik. Contohnya seperti ini kuisnya. Jadi ada dua sekuritas ya, sekuritas A dan sekuritas B. Nah, ada sebuah nasabah nih setor uangnya cukup besar ya ke sekuritas A, mungkin 1 miliar value-nya buat beli saham A, B, C dan seterusnya. Lalu, karena sebuah alasan yang kita tidak tahu, mereka tiba-tiba minta untuk pindahin sahamnya dari sekuritas A, pindah ke sekuritas B. Jadi teman-teman perlu tahu juga, ternyata saham itu bisa dipindah dari sekuritas A ke sekuritas lainnya. Oke, anggap nih berhasil dipindah ke sekuritas B. Lalu, nasabah yang sama ini, dia withdraw uangnya dari sekuritas B. Ya, anggap dia cuan nih 1 miliar lagi, beggar. Jadi 2 miliar. Lalu dia withdraw nih 2 miliar dari sekuritas B. Apa yang akan kira-kira terjadi nih teman-teman? Apakah sekuritas B cash flow-nya akan menjadi masalah atau gimana nih? Nah teman-teman, saya harap bisa komen di bawah ya, untuk menunjukkan apakah teman-teman benar-benar memahami sebenarnya mekanisme pasar itu seperti apa. Jangan teman-teman cuma taunya beli saham, jual saham, untung tapi nggak ngerti mekanisme seperti apa. Nanti suatu saat ada masalah, teman-teman nggak ngerti cara menangani masalah tersebut. Oke? Pastikan teman-teman jawab di kolom komentar di bawah. Oke, saya ingin lanjut mengedukasi lagi ya teman-teman, karena di media itu banyak sekali para pemula itu dibingungkan dengan konten-konten yang mungkin agak ekstrim dan teman-teman akhirnya tidak memahami nih harus seperti apa mereceive konten tersebut. Jadi teman-teman harus tahu bahwa di dalam dunia investasi ada yang paling populer itu ilmu analisa fundamental dan juga teknikal. Mungkin teman-teman juga sudah sangat paham, ini banyak sekali buku yang mengupas tentang fundamental analysis dan technical analysis. Nah jadi teman-teman, fundamental analysis itu kita tahu ya, ciri-cirinya adalah mencari saham yang undervalue. Ya fundamentalnya itu harus bagus dulu, pilihlah saham-saham yang cukup murah, undervalue ya. PE-nya misalkan rendah, PBV-nya juga rendah, omsetnya terus bertumbuh ya. Lalu pelajari nih sektor-sektornya seperti apa, apakah komoditas, apakah properti, dan seterusnya. Lalu bisnis modelnya ini kira-kira bagaimana cara menguntungkan, apakah subscription based, atau one time deal, atau seperti apa. Nah, kita juga perlu tahu mempelajari manajemennya apakah sehat atau banyak nipu nih di belakang layar. Nah, jadi hal-hal seperti ini kan wajib teman-teman pahami di dalam dunia fundamental analysis. Dan biasanya tipe fundamental adalah buy and hold ya, jangka panjang. Jadi nggak dikit-dikit di TP sehingga potensial cuan bisa besar. Oke, itu FA. Sekarang saya akan lanjut ke technical analysis atau TA ya. Ini beda nih caranya, yaitu mereka mempelajari price action ya. Support itu ada di mana sih saham tersebut, resistance itu ada di mana, volumenya bagus nggak sih, partisipasi market itu apakah tinggi atau tidak, moving average sebuah candlestick ada di mana, dan candlesticknya ini berbentuk hammer kah atau macam-macam ya. Dan biasanya untuk para technical analyst ini mereka adalah trader jangka pendek, beli murah jual mahal, itu yang dipelajari sehingga mereka itu lebih pendek ya, buy and hold-nya tidak berkepanjangan atau tidak bertahun-tahun jika mereka hold sebuah saham. Nah, sekarang teman-teman ada problem di dunia fundamental analis. Kenapa? Karena teman-teman mungkin mengerti cara beli sebuah saham, ya. Oke, sudah ketemu fundamental yang bagus dan lain-lain. Tapi teman-teman perlu tahu apakah saham di IHSG itu cuma satu yang undervalue. Itu ada banyak teman-teman. PE yang rendah itu ada banyak, PBV yang rendah itu ada yang banyak, omset yang tinggi juga itu ada banyak. Kira-kira harus beli apa? Apakah kita harus beli semua? Ya kan? Lalu kalau sahamnya sudah kita beli ini naik sebesar 200% atau 300%, apakah kita jual atau kita tunggu lagi nih?
Dan kalau kita mau tunggu sampai kapan? Apakah 500% atau apakah 1000? Atau sampai omsetnya turunkah baru teman-teman jual? Nah, hal-hal seperti ini kan bikin kita nggak ngerti ya di dunia fundamental analysis kapan kita harus jual. Karena tidak sedikit ya orang itu yang hold sebuah saham dari cuan 500% balik cuan sisa 50%. Nah, teman-teman mungkin bisa sharing yang pengalaman hal seperti ini. Jadi kalau menurut saya hanya mempelajari cara belanja sebuah saham itu tidak komplit. Nah, kita gunakan sebuah contoh ya, seperti SMDR. Teman-teman lihat, SMDR itu naik sudah sangat banyak. SMDR sudah sempat stock split ya. Dan kalau teman-teman lihat setelah stock split, itu harga sahamnya yang di bawah 50 ya. Sudah sempat naik sampai 800. Itu naiknya beggarnya sudah nggak karuan ya. Tapi nih teman-teman, ada juga orang yang belum lepas. Sehingga dari 800 itu turun sisa 374. Nah, pertanyaan saya kalau teman-teman adalah sebuah fundamental analis ya. Anggap nih teman-teman baru belanja di harga 260-an, oke? Jadi pada saat itu fundamentalnya masih bagus, price earningnya juga masih rendah, oke? Lalu teman-teman hold nih sampai 800 nggak dijual ya, sudah beggar tapi nggak dijual. Lalu sekarang turun sisa 374. Nah, pertanyaan saya apakah teman-teman masih hold? Atau teman-teman sudah boleh jual atau bagaimana? Coba kita pelajari dari sisi fundamentalnya. Kalau teman-teman lihat laporan keuangan yang keluar ya untuk SMDR, teman-teman kalau bandingin dengan tahun sebelumnya, tahun 2022, yes, ada sedikit penurunan dari revenue, mereka turun, dari operating profit, mereka turun secara drastis, dari net profit, mereka turun juga secara drastis. Tetapi kalau dari valuasi ini masih sangat murah ya. Price earning itu cuma di bawah 8 ya. Lalu PBV mereka itu 0,6. Nggak banyak loh saham-saham di IHSG yang PBV-nya serendah ini dan mempunyai PE sebagus ini. Nah, jadi pertanyaan saya dengan valuasi yang murah, apakah teman-teman yang tadi sudah beli melanjut hold nih? Dan kalau contoh teman-teman hold saham SMDR ini, lalu dia turun di bawah 264, akhirnya ke 100, apakah teman-teman average down? Atau teman-teman cut loss atau bagaimana? Karena fundamentalnya secara valuasi masih bagus. Ya, ini cuma beberapa hal yang teman-teman perlu latih lebih dalam lagi. Critical thinking-nya. Nah, itu adalah fundamental. Sekarang permasalahan di beberapa technical ya. Sebenarnya ini adalah challenges, bukan sebuah masalahnya, tantangan seorang technical analysis. Support itu kan bukan cuma satu ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah memahami di dunia technical analysis, support itu ada banyak. Ada support 1, support 2, dan support seterusnya. Apalagi kalau teman gunakan Fibonacci. Lalu kalau jebol nih support 1, kita ini average down di support kedua atau kita cut loss? Ya, itu kan pertanyaan banyak trader. Biasanya nih mereka beli di support 1, tiba-tiba dia jebol ke support 2. Nah, ini saya tambah atau saya cut loss. Karena kalau saya average down di support kedua, dia lanjut turun ke support ketiga, apakah saya cut loss di support ketiga atau saya tambah lagi nih? Nah, hal-hal seperti ini kan perlu kejelasan di dalam technical analysis. Begitu juga dengan resistance. Kalau sudah mencapai resistance, biasanya itu para TA itu kan perlu profit taking. Nah, tapi nih, kalau dia tembus R1 biasanya nih, mereka ini FOMO, beli lagi di R1 karena tembus. Tapi kalau R1-nya tembus teman-teman beli, maka orang-orang yang jual di R1 atau resistance 1 itu apakah mereka salah langkah atau bagaimana? Nah, hal-hal seperti inilah yang biasa akan teman-teman hadapi di dalam dunia technical analysis. Dan teman-teman nanti boleh coba sendiri kalau teman-teman sudah paham tentang di dunia technical analysis. Belum lagi nih teman-teman, kalau belum terlalu menguasai technical analysis, main asal gambar ya, tarik sana sini garis dan bikin support resistance sendiri sesuai dengan kehendak teman-teman masing-masing. Nah, kalau garisnya saja sudah salah, bagaimana cara teman-teman bisa bikin trading plan yang benar? Yaitu pasti akan resultnya sangat mengecewakan. Ya, jadi hal-hal seperti ini akan membuat challenges yang besar di dalam dunia trading. Nah, disitulah peran bandarmologi ya teman-teman. Bandarmologi sebenarnya mungkin bagi para penonton agak awam ya. Apa sih sebenarnya bandarmologi? Kok ada kata bandar begini ya? Jadi sebenarnya bandarmologi ini adalah kata lain mempelajari money flow. Tidak ada kata yang cocok untuk hal ini, maka saya gunakan kata bandarmologi. Jadi tujuan bandarmologi adalah kita mengikuti big player ya, atau yang kita sebut sebagai bandar. Kapan mereka masuk, kapan mereka keluar. Jadi nggak masalah fundamentalnya bagus atau tidak, technicalnya mau resistance atau support. Kalau kita mendeteksi sebuah money flow yang bagus, maka kita ikut di belakang mereka. Dan kalau mereka keluar, kita juga ikutan keluar. Dari situlah teman-teman bisa mendapatkan profit yang lebih baik. Karena teman-teman jelas kapan kita saatnya masuk, kapan kita saatnya keluar ya. Jadi kalau seperti itu teman-teman terus ikuti, maka teman-teman trading resultnya akan semakin baik. Contoh lanjut ya teman-teman. Misalkan FA kalau bagus ya, fundamentalnya bagus banget, dia punya valuasi juga sudah murah ya.
Ini kan potensi dibeli oleh retail ataupun institusi dong. Mereka boleh belanja sebuah saham yang fundamentalnya bagus. Nah tapi, kapan nih kira-kira saham yang under value ini akan dibeli oleh retail atau institusi lain? Apakah 1 tahun, 3 tahun, atau 10 tahun? Kan nggak ada yang tahu. Karena teman-teman bisa lihat loh, sebuah saham yang fundamentalnya bagus, itu bisa sideways sampai 10 tahun. Contoh seperti CFIN gitu kan. Nah teman-teman apakah siap untuk hold sebuah saham 10 tahun tidak menghasilkan apa-apa? Apalagi nggak ada dividen. Nah sekarang kalau teman-teman mempelajari bandarmologi, itu bukan berarti teman-teman lalu beli saham-saham gorengan nggak jelas. Bukan seperti itu. Teman-teman bisa nge-track kapan nih big player mulai beli saham yang fundamentalnya bagus tadi. Nah, kalau teman-teman sudah lihat bagus, teman-teman ikut, itulah ilmu bandarmologi sesungguhnya. Jadi, teman-teman jangan skeptik. Bandarmologi itu bukan memaksa teman-teman untuk menjadi trader atau scalper atau macam-macam yang lain. Tetapi ilmu ini membekali teman-teman supaya teman-teman tahu kapannya saat untuk masuk ke dalam saham dan kapan saatnya untuk keluar dari sebuah saham. Begitu juga di technical analysis. Kalau misalkan TA-nya bagus nih ya, di support misalkan murah atau mereka tembus resistance. Nah, ini kan juga berpotensi dibeli oleh retail ataupun institusi. Sekarang pertanyaan adalah kalau dengan TA only, ya hanya dengan TA, kita nggak tahu ya seperti yang tadi saya sampaikan. Apakah di resist 1 saya jual, atau saya jual di resist 2, atau saya jual di resist ketiga. Tapi dengan bandarmologi, teman-teman bisa mengetahui nih, oke ini saatnya sudah harus keluar. Karena big player sudah out, ya nggak mungkin lagi nih sahamnya bisa lanjut naik. Atau kalau teman-teman lihat ke bawah, mereka masuk ke support 1, support 2, big player mulai beli, ya kita ikutin. Jangan teman-teman takut atau malah teman-teman cut loss tanpa sebab. Jadi hal-hal seperti inilah akan menunjukkan kepada penonton semua seberapa kuat bandarmologi. Jadi untuk para pemula nanti mungkin teman-teman akan ketemu nih di YouTube banyak video-video yang membandingkan ilmu A, B, sampai Z ya. Jangan fanatik sama ilmunya. Kalau ilmu tersebut bisa memberikan hal positif untuk teman-teman, maka teman-teman pelajari dan manfaatkanlah ilmu tersebut ya. Jangan menjadi seorang fanatik ilmu, karena teman-teman kalau bisa analisa tidak menjamin teman-teman bisa langsung kaya di dalam dunia investasi. Jadi di AJ Invest teman-teman, kita tidak membandingkan atau mem-VS-kan seperti fundamental atau technical analysis seperti ini ya. Tidak ada gunanya dan tidak akan ada habisnya. Jadi, kita di AJ Invest itu menggunakan ketiga ilmu, fundamental, technical, dan juga bandarmologi. Oleh karena itu, kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya, saya selalu mengupas ketiga-tiganya, fundamental, technical, dan juga bandarmologi, supaya ilmunya lengkap, dan teman-teman mendapatkan potential profit juga semakin besar. Oke, kira-kira itu yang ingin saya sampaikan kepada penonton semua di video hari ini ya. Make sure teman-teman save video ini atau subscribe dan teman-teman bagikan supaya banyak orang dapat manfaat dengan menonton video hari ini. Lalu teman-teman untuk respon di video minggu lalu ya, saya menanyakan nih, kira-kira ada yang tertarik ya kalau misalkan saya adakan sebuah short webinar tentang bandarmologi supaya teman-teman setidaknya tahu apa sih sebenarnya bandarmologi. Nah, responnya sangat baik ya, banyak banget di komen itu kepingin nih untuk mengikuti webinar tersebut. Jadi saya akan membuat sebuah jadwal nantinya ya, dan kalau sudah ada jadwalnya akan saya post di YouTube atau di Instagram ajinvest.official. Pastikan teman-teman ikut biar tidak ketinggalan dengan webinarnya. Jadi saya akan mulai membuat kontennya seperti apa. Nah teman-teman, untuk penutupan video hari ini, teman-teman bisa lihat ya, market ini sekarang sudah cukup tinggi. Jadi harus sedikit waspada kalau teman-teman ingin mengambil posisi-posisi baru, karena banyak saham yang sudah rally cukup kenceng. Nah jadi dibanding teman-teman nunggu nggak tahu mau beli saham apa sambil tunggu koreksi di IHSG ya, teman-teman bisa pertimbangkan untuk beli obligasi corporate INKP ya. Karena teman-teman yang sudah ikutin pasar pasti tahu INKP itu secara fundamental profitnya itu tinggi sekali, valuasinya juga sangat murah, cash flow-nya juga sangat sehat. Sehingga untuk obligasinya mendadak valid, menurut saya kecil sekali kemungkinannya ya. Bukan nol ya, tapi kecil kemungkinannya. Dan kalau teman-teman lihat peringkat mereka mendapatkan adalah IDA+. Teman-teman tahu IDA+ itu rate-nya cukup tinggi. Jadi teman-teman, ini periode book building-nya 27 Juli sampai 8 Agustus tahun 2023 ya. Nah teman-teman perlu tahu dulu nih, bunga yang diberikan ini sangat tinggi ya. Jadi kalau teman-teman lihat di seri B ini bisa mencapai 10% ya. Ini besar sekali dibanding obligasi pemerintah. Dengan rating yang setinggi ini, menurut saya teman-teman gunakan atau manfaatkan return ini. Karena nanti kalau saat suku bunga mulai turun, itu
tentu teman-teman mau mendapatkan return sebesar ini cukup susah dengan safety yang begitu besar ya. Jadi teman-teman bisa pelajari lagi, kalau teman-teman ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar di bawah. Nah, jika teman-teman penasaran nih bagaimana cara belanja corporate bonds INKP ini, nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar di bawah ya, supaya teman-teman tahu cara membeli corporate bonds INKP ini. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu ya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan subscribe Easy Invest supaya teman-teman terus mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk di kemudian hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.